Halo everyone, welcome to mini vlog. Kami dari kelompok 6 mata kuliah strategi pendidikan luar sekolah. Kami akan mereview hasil kerja tugas kami berkaitan dengan kasus yang sudah diberikan oleh. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Sebastianus Karim, NIM 23011700038. Hai, perkenalkan nama saya Nelia Octavianandun, NIM 23011700036. Perkenalkan, nama saya Yonatan Katoda, NIM 23011700026. Perkenalkan, nama saya Isa Adelia Pasu, biasa dipanggil Desa, dengan NIM 23011700046. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus kami. Kasus kami adalah Dusun L berada di wilayah Pegunungan Tars dan Sabana. Penduduk Dusun L rata-rata bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Akses menuju Dusun L relatif sulit karena tidak terdapat jalan utama yang baik. Jadi kami akan menjelaskan sudut pandang pertama, yaitu sudut pandang demografi. Sebelum kami mencari tahu masalahnya, kami mendiskusikan secara singkat terkait kondisi penduduk dan potensi sumber daya manusia dan alam. Jadi kondisi penduduk di Dusun L dicirikan oleh populasi yang relatif dengan kepadatan rendah yang terdistribusi secara sporadis. Kemungkinan cenderung terkonsentrasi di area yang memiliki akses terdekat ke sumber air musiman dan daerah lahan yang bisa ditanami. Potensi sumber dayanya yaitu potensi sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia seperti potensi tenaga kerja ekowisata, yaitu dengan adanya pegunungan kars yang unik, penduduk setempat memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pemandu wisata atau pengelola. Selanjutnya sumber daya alam. Potensi sumber daya alam seperti aset lengkap untuk pariwisata, yaitu formasi kars yang dramatis adalah daya tarik wisata alam yang unik. Keberadaan populasi lokal yang terorganisir dapat mengelola aset ini menjadi destinasi wisata yang menciptakan lapangan kerja baru yang mengurangi tekanan pada lahan pertanian yang terbatas. Berikut sudut pandang ekonomi. Sudut pandang ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama mata pencaharian dan yang kedua sumber-sumber ekonomi. Yang pertama mata pencaharian bertani. Penduduk Dusun L memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian Dusun L sangat tergantung pada musim hujan yang pendek karena sistem pertaniannya adalah lahan kering atau pada hujan. Hasil komoditasnya seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian. Yang kedua, beternak. Penduduk Dusun L juga memiliki mata pencaharian sebagai peternak. Kegiatan peternak Dusun L sangat bergantung pada iklim. Jenis ternaknya seperti kambing dan domba yang bertahan pada kondisi kering. Yang kedua, sumber-sumber ekonomi. Sumber ekonomi yang pertama, pertanian. Sumber ekonomi utama adalah hasil komoditasnya seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian. Adalah tanaman pangan utama. Sebagian hasil komoditas digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan sisanya dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Kedua, peternakan. Sumber ekonomi utama adalah ternak sapi, kambing, domba yang memanfaatkan padang rumput sabana yang luas sebagai pakan alami. Ternak berfungsi sebagai aset tabungan hidup yang dapat dijual saat ada kebutuhan mendesak dan menjadi sumber protein bagi keluarga. Berikutnya bagian yang ketiga, infrastruktur. Di situ ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kondisi wilayah, akses transportasi dan mobilitas massa. Yang pertama, kondisi wilayah. Kondisi wilayah yang berada di
KARS secara umum dicarikan oleh keterbatasan parah, kesulitan pembangunan, biaya pembangunan yang tinggi akibat medan yang ekstrim, dan kendala lingkungan, kondisi wilayah yang di pegunungan KARS dengan iklim. Sebenarnya merupakan komoditas lingkungan yang khas dan kontras, dicarikan oleh tantangan pada ketersediaan air dan potensi keindahan alam. Pada ketersediaan air dan potensi keindahan alam yang unik, berikut yang kedua, akses transportasi. Di sini ada akses transportasi, aksesibilitas transportasi sangat buruk karena kondisi jalan yang sangat besar. Aksesibilitas transportasi sangat buruk karena kondisi jalan sebagian besar adalah jalan tanah berbatu atau jalan sebagian besar atau setapak. Medan yang terjal, berbukitan, dan batuan kars. Batuan kars membuat pembangunan jalan beraspal atau hiperkars menjadi sangat sulit dan mahal. Yang kedua, mobilitas massa. Mobilitas massa, situ ada mobilitas massa sangat terhambat karena kesulitan kualitas akses mobilitas. Infrastruktur jalan yang sangat rendah, akses mobilitas massa juga dipengaruhi oleh kondisi topografi yang ekstrim dan kendala lingkungan sehingga mobilitas massa cenderung terbatas, lambat, dan musim. Baik teman-teman, jadi sudut pandang yang terakhir adalah kesejahteraan. Jadi di kesejahteraan ada kondisi masyarakat yang secara umum ada terdiri 3 bagian masalah. Yang pertama kesehatan fisik, kesehatan mental, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik masyarakat di dusun L cenderung rentan. Pertama adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik masyarakat di dusun L cenderung rentan akibat faktor lingkungan dan infrastruktur yang terbatas dan kualitas air yang buruk. Ditambah sanitasi yang sulit dibangun di tanah kars, sering memicu penyakit berbasis air seperti diare dan infeksi kulit. Yang kedua adalah kesehatan mental. Kesehatan mental masyarakat di dusun L dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi seperti tingkat kecemasan dan stres yang muncul karena ketidakpastian hasil panen atau risiko kematian. Ternak akibat kekeringan, stres ini merupakan respon alami terhadap ancaman ketahanan pangan dan ekonomi. Yang terakhir adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama adalah pangan. Kebutuhan pangan dipenuhi secara substansi atau untuk konsumsi sendiri melalui komoditas yang tahan kekeringan seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian, dan pemenuhan pangan juga dilihat dari ketergantungan ternak atau seperti sapi dan kambing. Tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sumber protein yang sangat penting. Yang berikut adalah tempat tinggal. Pemenuhan tempat tinggal bersifat sederhana karena tempat tinggal umumnya dibangun menggunakan bahan-bahan lokal atau seperti kayu bambu yang diatap
sederhana yang disesuaikan dengan iklim yang menekankan pada ventilasi untuk menghadapi iklim sebagai iklim sabana yang panas. Presentasi kami hari ini. Terima kasih.